Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah terjadinya Perang Dunia I, di mana untuk kesempatan ini kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Penyebab Perang Dunia I adalah yang pertama adalah sebab umum. Pertama, politik mencari kawan, kemudian kemajuan industri, politik kolonialisme dan imperialisme, perdamaian bersenjata. Jadi inilah 4 sebab umum dari Perang Dunia I. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Sebab umum yang pertama adalah politik mencari kawan, adanya persekutuan dua blok yaitu Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, yang bersaing dengan Triple Alliance, yaitu Prancis, Inggris, dan Rusia. Mereka berlomba-lomba mencari sekutu, mencari kawan, sehingga terjadilah persaingan yang membuat hubungan di antara mereka saling memanas. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kemajuan industri. Kemajuan industri di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Masing-masing negara berusaha untuk memajukan industri dalam negaranya sehingga menimbulkan terjadinya persaingan di antara negara-negara Eropa. Jadi kemajuan industri ini memancing untuk semua negara yang ada di Eropa untuk segera mendapatkan sebuah wilayah kekuasaan sehingga gampang untuk mendapatkan bahan baku untuk produksi-produksi yang dihasilkan di negara mereka dan tentunya menimbulkan persaingan di antara mereka. Persaingan saling merebut tentunya untuk menambah kekayaan di antara mereka. Sebab umum selanjutnya adalah politik kolonialisme dan imperialisme. Dengan kemajuan industri, maka negara-negara Eropa berusaha untuk mencari wilayah jajahan yang luas dan digunakan untuk mengambil bahan mentah maupun tempat pemasaran, hasil-hasil industri dan penanaman modal. Jadi anak-anakku sekalian, politik kolonialisme dan imperialisme ini diterapkan tentunya disebabkan oleh kemajuan industri, di mana ketika mereka memproduksi barang di negaranya dengan industri tentunya akan lebih cepat dan akan lebih cepat juga menguras bahan baku. Dengan demikian mereka pun harus mencari wilayah jajahan, wilayah yang harus dijajah untuk dikuras barang atau bahan bakunya untuk produksi dalam negeri mereka. Sebab umum yang selanjutnya yang terakhir adalah perdamaian bersenjata. Masing-masing negara berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika terjadi perang besar, maka terjadinya persaingan dalam memproduksi senjata dan kecanggihannya. Wow. Karena tahu suasana akan semakin memanas, tentunya mereka sudah menyiapkan diri. Menyiapkan diri dengan segala bentuk persiapan. Persiapan yang dimaksud itu adalah mereka juga memproduksi senjata-senjata yang hebat, meminta bantuan dari negara-negara aliansi mereka untuk diberikan bantuan persenjataan untuk melindungi diri dan untuk tentunya melawan para musuh-musuh atau negara-negara yang bersaing dengan negara tersebut.
Selain dari sebab umum, ada sebab khusus, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand di Sarajevo oleh Gavrilo, prinsip orang Serbia. Inilah yang membuat puncak memanasnya daripada Perang Dunia I. Dengan terbunuhnya putra mahkota ini tentunya negara Austria tidak tinggal diam. Sekarang kita lanjut ke kronologi perang. Tanggal 1 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang dengan Rusia. Tanggal 3 Agustus 1914, Prancis melancarkan serangan kepada Jerman. Tanggal 14 Agustus 1914, Inggris menyerang Jerman. Dengan demikian, perang segera berkobar ke seluruh wilayah Eropa. Keadaan pun memanas. Wilayah Eropa dilanda berperang, tentunya segala bentuk persiapan bagaimana mencari kawan dan mencari lawan diterapkan dalam peperangan ini. Seluruh dunia pun bersiaga, bahkan sampai Indonesia pun harus segera bersiaga. Pada saat itu, Indonesia masih dilanda penjajahan oleh bangsa Belanda, namun tetap juga bersiaga. Jalannya perang. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I. Yang pertama adalah pihak sentral, yaitu blok Jerman, yang terdiri dari Jerman, Turki, Bulgaria, Austria, dan Hongaria. Yang kedua adalah pihak sekutu blok Prancis, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, dan Jepang. Wow, tentunya salah satu bagian dari negara Asia atau benua Asia adalah Jepang, sebuah negara kecil yang berada di kawasan Asia yang ternyata ikut juga andil dalam Perang Dunia Pertama, yaitu yang kita kenal dengan Jepang, yang nantinya pada Perang Dunia II akan menjadi momok bagi Indonesia. Perang dunia pun akhirnya berakhir dengan yang pertama, kekalahan Jerman menyebabkan rakyat Jerman menjadi susah, sehingga di Jerman sendiri muncul pemberontakan dari kaum komunis Spartakis. Yang kedua, Jerman juga harus menghadapi musuh, yaitu sekutu. Jadi di sini yang paling kentara kelihatan adalah bahwa hancurnya Jerman karena terjadinya Perang Dunia, dan Jermanlah yang paling menderita kekalahan karena pada blok sentral Jerman adalah pemimpin daripada blok, ya, sehingga Jermanlah yang paling merasakan bagaimana kekalahan dalam Perang Dunia I. Jadi demikianlah bagaimana sejarah singkat tentang Perang Dunia I yang terjadi dari 1914 sampai 1918, di mana negara Eropa berperang dan juga melibatkan negara-negara jajahan-jajahan dari bangsa Eropa, termasuk salah satunya yang ikut andil di Asia adalah Jepang yang suatu saat nanti menjajah Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah bagaimana Indonesia pada tahun 1914 dan 1918, bagaimana pengaruh Perang Dunia I terhadap bangsa Indonesia di kala itu. Walaupun sesungguhnya pada masa itu bangsa Indonesia sedang terjajah oleh Hindia Belanda. Assalamualaikum.